Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haryadi Teguh Pribadi, kelas dari S1 TP06G. NIM saya 2010 12 19. Untuk cita-cita, nothing is impossible. Let's try and fight to be a winner. Terima kasih. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Aristio Yuwono, NIM 2010 1196. Kemudian cita-cita saya dari dulu sih pinginnya astronot nih. Mudah-mudahan kelak masih ada waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dona Fatmawati, NIM 2010 977 dari kelas S1 TP07B. Cita-cita menjadi dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartiko Mukti Widodo, NIM 2010 1193, kelas S1 TP 07G. Untuk cita-cita ingin menjadi orang yang bahagia dan beruntung dunia akhirat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagus Prambodo, NIM 2010 1190, kelas S1 TT 07G. Cita-cita saya ingin menjadi manusia yang lebih baik, bahagia dunia akhirat. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iyam Zulhainif, mahasiswa Institut Telkom Purwokerto kelas alih jenjang tahun 2020 dengan NIM 2010 1222. Cita-cita kalau dulu waktu kecil pengen jadi tentara, pengen jadi dokter, pengen jadi insinyur, pengen membuat pesawat terbang, tapi kelas sekarang sudah dewasa, sudah tua, sudah mempunyai keluarga, mungkin kita cita-cita untuk memberikan yang terbaik buat keluarga, ibadah lancar, kesehatan lancar, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan kelancaran rezeki. Kalau cita-cita mungkin sudah tercapai ya, untuk menjadi sedikit insinyur lah di pekerjaan ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam berkah, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Oke, kami dari kelompok 2 di sini ingin menjelaskan modul 2 mengenai object array dan inheritance. Kelompok 2 sendiri terdiri dari Haryadi Teguh Pribadi, Dwi Aristio Yuwono, Iyov Julhanif, Dona Fatmawati, Kartiko Mukti Widodo, dan Bagus Priambodo. Oke, next. Di sini yang pertama object array. Akses item pada array menggunakan indeks angka sehingga dapat mempermudah untuk mengakses item dalam jumlah yang banyak. Array pada PBO juga dimanfaatkan dalam mendefinisikan objek dari kelas yang sama dalam jumlah yang banyak. Pendefinisian objek array dilakukan di awal main program dalam program C++ yang memiliki format seperti berikut. Nama kelas, spasi nama objek, dalam kurung, jumlah array, titik koma. Jumlah array sendiri terdiri dari bilangan angka yang bulat. Oke, selanjutnya pengertian pewarisan atau inheritance. Inheritance atau pewarisan merupakan salah satu fitur yang paling powerful dari pemrograman berorientasi objek setelah fitur kelas itu sendiri. Inheritance adalah proses pembuatan kelas baru yang biasa dipanggil sebagai kelas turunan atau derived classes dari kelas induk atau base classes. Di sini terdapat gambar dari kelas induk dan kelas turunan, di mana kelas induk itu memiliki fitur A, fitur B, dan fitur C. Sementara kelas turunan terdapat fitur D dan terdapat juga fitur dari kelas induk yaitu fitur A, fitur B, dan fitur C. Oke, sekian penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan diterangkan oleh Mbak Dona Fatmawati. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan coba menjelaskan mengenai kelas induk dan kelas turunan. Kelas induk adalah kelas yang mewarisi sifat-sifat tertentu kepada kelas turunan. Sedangkan kelas turunan adalah kelas yang mewarisi sifat-sifat tertentu dari kelas induk. Format penulisan kode program untuk mendefinisikan kelas turunan adalah sebagai berikut. Kelas, pasti nama kelas turunan, titik 2,
access specifier spasi nama kelas induk. Sedangkan format penulisan kode program untuk memanggil member data atau fungsi pada kelas induk dari kelas turunan adalah sebagai berikut. Nama kelas induk, titik 4, nama member fungsi atau data, titik 2. Selanjutnya, access combination. Salah satu access specifier yang sering digunakan adalah public. Dalam PBO, terdapat dua access specifier lain selain public, yaitu private dan protect yang masing-masing memiliki aturan akses data yang berbeda-beda. Sebagai contoh, objek dari kelas B yang merupakan kelas turunan public dari kelas A dapat mengakses member public dari kelas A. Sedangkan objek dari kelas C yang merupakan turunan private dari kelas A tidak dapat mengakses member public dari kelas A. Karena private adalah sebuah kelas yang hanya dapat diakses oleh kelas yang sama. Sedangkan public adalah sebuah kelas yang dapat diakses oleh kelas yang sama dan oleh kelas turunannya. Untuk protect adalah sebuah kelas yang dapat diakses oleh kelas manapun. Selanjutnya yaitu UML. Keuntungan dari penggunaan UML adalah mempermudah perancangan program dan mempermudah orang lain untuk memahami bagaimana program tersebut bekerja. Sebagai contoh, kelas induk orang tua memiliki kelas turunan bernama anak, di mana masing-masing kelas induk dan kelas turunan memiliki member data dan member fungsi. Untuk kelas induk orang tua memiliki member data A dan member fungsi beri. Sedangkan kelas turunan anak memiliki member data B dan member fungsi terima. Berikutnya yaitu tentang multi-level inheritance. Suatu kelas mungkin saja diturunkan dari kelas turunan lain. Sebagai gambaran dari multi-level inheritance dapat dilihat dari diagram umum berikut. Kelas parent merupakan kelas induk dari kelas turunan son and daughter. Kemudian kelas grandson merupakan kelas turunan dari daughter yang merupakan turunan dari kelas induk parent. Kemudian untuk multiple inheritance, suatu kelas dapat memiliki lebih dari satu kelas induk. Ini bisa disebut dengan multiple inheritance atau pewarisan ganda. Gambar berikut merupakan bentuk UML dasar dari multiple inheritance, yaitu kelas burung merupakan kelas turunan dari kelas induk mamalia dan vertebrata. Pada multiple inheritance digunakan ketika kita ingin menggabungkan dua atau lebih kelas induk dengan satu atau lebih kelas turunan. Hal ini terjadi karena tidak semua kelas turunan membutuhkan kelas induk baru. Oke, kemudian untuk pembuatan program akan dijelaskan oleh Mas Bagus. Ya, Assalamualaikum. Terima kasih Mas Kartiko. Melanjutkan untuk penjelasan slide-nya. Sebentar, saya screen dulu. Oke, untuk pembuatan program, di sini ada flowchart untuk programnya. Dimulai dari start, kemudian masuk ke input menu, ada pegawai, manajer, dan analis. Kemudian dibagi lagi input data pegawai, input data manager, dan input data analis. Kemudian akan diolah dan akan keluaran output data dari pegawai atau manajer. Kemudian selesai. Lanjut untuk UML program atau kelas diagram. Di sini ada kelas pegawai, kemudian ada kelas divisi juga. Nah, di dalam kelas pegawai ini ada atributnya, nama, nomor pegawai dan gaji, terus kemudian ada metodenya juga. Dan di kelas divisi ada atribut divisi, kemudian ada metodenya juga. Nah, di pegawai ini dia ada subkelas programmer dan manager. Nah, di programmer ini atributnya bonus, kemudian juga ada metodenya, dan di manager ini juga ada atributnya, yaitu tunjangan. Nanti dia masuknya ke subkelasnya dari pegawai ataupun dari divisi. Nah, di analis itu subnya dari programmer, kelasnya analis. Nah, di analis ini atributnya ada project dan umur, kemudian ada metodenya juga untuk UML program atau kelas diagram. Lanjut ke script program. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Aris. Oke, bagian ini saya akan menjelaskan tentang bagian program C++, yaitu tentang object array dan turunan.
Di sini kita menggunakan dua kelas utama dan 3 kelas turunan, di mana satu adalah turunan langsung dari kelas utama pegawai, yang kedua kelas turunan manajer yang merupakan kelas turunan multiple atau multiple inheritance dari kelas utama pegawai dan kelas utama divisi. Kemudian ada kelas analis, yaitu kelas multi level inheritance atau turunan berganda dari kelas programmer yang merupakan kelas turunannya dari pegawai. Jadi pegawai punya turunan kelas programmer, di bawahnya programmer adalah kelas turunan berupa kelas analis. Nah, program ini membahas tentang bonus untuk pegawai. Jadi di sini di kelas pegawai kita ada char nama, ada nomor pegawai dan gaji. Kemudian ada member fungsi get data dan display. Lalu sama juga dengan di kelas divisi, dia ada member fungsi 2 juga, get data dan display. Lalu di kelas turunan programmer ada member fungsi juga. Kemudian variabel bonus ini ditempatkan di public karena nanti akan diakses oleh objek dari kelas turunan analis. Kemudian di kelas turunan manager ada member fungsi get data dan display juga, di mana di sini ada akses untuk mengambil fungsi dari kelas di atasnya atau kelas utama. Nah, ini bagian programnya. Kemudian masuk ke kelas turunan multiple turunan dari programmer, yaitu kelas analis. Sini ada member fungsi juga, 2 member fungsi. Lalu ada perhitungan secara sederhana, di mana di sini dia kelas analis akan mengakses member dari kelas programmer ya. Maka dari itu variabel bonusnya itu kita tempatkan di public agar dapat diakses oleh kelas turunannya. Nah, ini berkaitan dengan pembahasan di modul 2 yang bagian multiple access. Ini kemudian di bagian main atau di inti programnya, biasa untuk mempercantik tampilan kita beri teks ya dengan cout. Kemudian di sini kita kasih menu pilihan, di mana ada 3 menu pilihan: programmer, manager, dan analis. Lalu dari pilihan tersebut kita kondisikan menggunakan perulangan, di mana setiap perulangan mewakili dari menunya. Jika inputannya nomor 1, maka akan diarahkan ke bagian ini. Sehingga di sini akan memanggil ini ya. Di sini dia ada pembuatan objek dari kelas programmer. Nah, objek P1 ini akan digunakan untuk memanggil fungsi get data. Kemudian untuk menu nomor 2
apabila menu yang inputannya dikasih nomor 2, maka di sini akan lari ke bagian program ini. Kemudian ada pembuatan objek M1 yang merupakan objek dari kelas manager. Nah, kelas manager ini objek ini akan memanggil fungsi getData, di mana datanya akan ditampung sesuai dengan array ya. Ini MIC artinya berapa data yang bisa ditampung dalam array. Artinya objek ini merupakan objek array. Nah, banyaknya array itu tergantung dengan inputan dari user sendiri. Kita sengaja berikan kelonggaran berapa jumlah data yang bisa dimasukkan dalam array dengan memasukkan inputan di variabel C. Kemudian jika pilihannya nomor 3 atau di atas 3, karena kita bikin sederhana aja, ini adalah 3 sebenarnya. Dengan perulangan if ini bisa angka lain nanti jatuhnya tetap ke nomor 3 karena di sini masuk di else. Jadi selain angka 1 dan angka 2 nanti akan masuk ke menu yang nomor 3. Nomor 3 ini adalah menu dari analis, di mana analis ada objek A1 yang bernilai yang merupakan array sebanyak Y atau sebanyak variabel Y, sebanyak jumlah data yang bisa yang dimasukkan oleh operator sendiri. Kemudian objek ini akan mengakses member fungsi getData. Kemudian setelah selesai diinputkan sesuai dengan jumlah datanya, maka akan ditampilkan sama dengan bagian program-program yang menu yang lain. Jadi nanti akan ditampilkan berapa jumlah datanya yang masuk dalam di array objeknya, dan akan ditampilkan sesuai dengan urutan objek arraynya. Oke, kita langsung run saja. Oke, untuk running aplikasinya kita bisa lihat di sini ditampilkan di running yang paling awal yaitu dari mainnya, ini menunya. Kemudian kita coba untuk inputkan. Kita input nomor 3, masukkan jumlah data. Jumlah data ini nanti akan ditampung di array objeknya, jadi bisa fleksibel mau berapa silahkan. Kita coba dengan 2 data ya. 2 data, nama kita isi di sini adalah Skywalker. Kemudian nomor pegawainya kita isi dengan angka, nomor pegawainya 6789. Misal gajinya bisa kita inputkan misalkan 3 juta. Kemudian bonus kita bisa masukkan misalkan 200.000. Nah, untuk profesi analis biasanya kan ada project yang diselesaikan ya. Nah, dia bonusnya jadi bisa berlipat ketika jumlah projectnya itu terselesaikan. Makin banyak maka akan semakin besar pengalinya. Kemudian di sini kita contohkan Skywalker itu dia dalam 1 tahun ini dia bisa menyelesaikan 3 project. Jadi 3 project. Kemudian untuk data yang kedua, karena di sini ada jumlah datanya cuma 2, jadi ini ada data yang kedua, namanya misalkan ada John Walker. Kemudian nomor pegawainya kita bisa isi dengan angka, gajinya misalkan 4 juta, lalu bonusnya misalkan sama ya 200.000. Ini jumlah proyeknya misalkan dia lebih rajin jadi misalkan 8 gitu ya. Nah, di sini akan setelah
enter data sesuai dengan jumlahnya, maka akan keluar datanya. Nah, di sini ada total bonus. Total bonus yaitu pengalihan antara bonus yang diterima dikalikan dengan jumlah project yang telah diselesaikan. Oke, sekian aja demonya. Terima kasih atas waktunya. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yang lain. Baik, untuk menutup presentasi kali ini ada quote dari modifikasi. Karena kurang 1 koma, syntax error. Karena syntax error, program tidak bisa running. Karena program tidak bisa running, pesan tak terkirim. Karena pesan tak terkirim, kalah dalam perang. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih.